Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Ini mungkin dari kalian sudah banyak yang tahu, tapi kita akan bahas, kita kuliti sedalam-dalamnya soal drama Lukaku. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita bahas update Serie A selulu sedikit. Atau bukan update Serie A sih, tentang transfer-transfer lain lah, yang cilik-cilik itu. Yang pertama soal Bisek. Wah, Bisek, mungkin kawan-kawan banyak yang udah nonton interviewnya, tapi Bisek hadir dengan sangat confident. Bahkan beberapa ada yang bilang, ini kok kayaknya agak sombong nih. Biasalah, kalau orang Indonesia itu kan budaya kita itu memang tidak terbiasa melihat orang yang percaya diri. Misalnya, kamu pinter nggak main bola kayak gitu? Oh ya, aku pinter. Ini sebuah jawaban yang biasanya tidak diterima oleh kebanyakan orang. Biasanya yang diterima itu, ya bisa dikit-dikit gitu. Padahal kenyataannya emang pinter. Nah, Bisek dia ngomong salah satu yang mungkin agak nge-trigger orang jadi, aduh kok kayaknya sombong. Dia bilang gini, saya percaya diri dengan kemampuan saya merasa saya akan bisa bersaing, itu satu. Kemudian dia bilang juga, hal yang saya sukai adalah melihat ekspresi frustasi dari striker yang saya jaga atau saya marking. Nah, kalau menurutku ini ya fine-fine aja, sama kayak Ibrahimovic malah lebih parah lagi kan. Anyway, kita akan lihat apakah omongan dia ada isinya, apakah performa dia di lapangan sesuai dengan omongannya. Kalau sesuai dengan omongannya berarti dia simply just confident, dia hanya percaya diri. Tapi kalau ternyata ngehe berarti ya sombong namanya. Kan kita lihat hasil nyata di lapangan kan. Nah, yang kedua tentang Yann Sommer. Ini katanya pembicaraan itu sudah advance banget, sudah menuju detik-detik akhir. Ada kemungkinan dalam waktu 24 jam ini akan sudah diselesaikan. Kawan-kawan tidak usah khawatir, Yann Sommer ini memang sudah agak berumur ya, 34. Tapi kalau kawan-kawan ingat, Handanovic di usia 34 itu masih salah satu kiper terbaik di Serie A. Apalagi kalau Yann Sommer, kalau kawan-kawan ada yang ngikutin Bayern Munchen, iya ini kiper bagus, salah satu yang terbaik di Liga Jerman kan. Menurutku ini tepat langkah Inter, karena ini secara taktikal kan ini untuk solusi jangka pendek. Aku yakin Yann Sommer di Inter at least 2 musim dia pasti bagus. Walaupun menurutku ya masih nggak sebagus Onana, tapi ya paling cuma kalah sama Maignan dan Szczesny aja kali ya. Itu menurutku ya, semoga nggak salah. Oke, itu soal Yann Sommer. Kemudian Emil Holm, Inter semakin tancap gas untuk menyelesaikan transfer Emil Holm. Saat ini belum ada, kayak hampir pasti belum, tapi kelihatannya sih positif. Tinggal masalah harga saja, karena si Holm tampaknya sudah oke dengan kepindahan ke Inter Milan. Jadi tinggal Inter sama Spezia aja gimana, karena Spezia kalau ini kan apa sih istilahnya, degradasi. Kan lagunya Inter nggak pernah degradasi. Itu jadi kemungkinan besar musim depan right wing back kita itu Dumfries dan Emil Holm. Kayaknya udah nggak ada lagi yang berminat sama Dumfries. Nah, sekarang sebelum Lukaku kita bahas Samardzic. Inter masih berharap bisa mengontrak Samardzic, walaupun harga yang dipatok Udinese itu agak kemahalan. Inter masih mengusahakan, kabarnya Inter siap bernegosiasi di angka 20 sampai 25. Ini aku lihat dari Gianluca Di Marzio. Untuk 21 tahun, melihat penampilan Samardzic, menurutku 20 itu oke, bahkan 25 juga oke. Tapi 25 itu ibaratnya gini, harga yang nggak dapat diskon. Kalau kawan-kawan gimana? Pasti banyak yang udah lihat gimana highlightnya Samardzic kan. Aku ngelihat ini potensinya oke banget. Sebagai gelandang tengah, dia bisa memainkan peran yang kurang lebih seperti Mkhitaryan. Karena Mkhitaryan kayaknya musim depan udah nggak bisa lagi. Entah akan dilepas atau bagaimana, yang jelas aku nggak ngelihat Mkhitaryan musim depan itu akan masih menjadi bagian dari skuad inti Inter Milan.
Dan musim ini kita memang masih perlu satu lagi gelandang. Calon kuat ya Samarsik. Karena Roberto Pereira kayaknya kita udah nggak dapet. Tapi nggak apa, aku juga nggak terlalu impress, nggak terlalu terkesan dengan Roberto Pereira. Alright, sekarang yang ditunggu-tunggu, Sekarang yang ditunggu-tunggu laporan utama kita. Lukaku, drama lagi. Baru sebelumnya itu ada kabar dan ini sudah dikonfirmasi bahwa antara Inter dan Chelsea itu sudah sepakat itu di angka 40 juta. 35 dibayar, 5 jutanya itu berupa add-ons atau bonus. Tahu-tahu si ini ngeghosting dari pihak Lukaku, dari lawyernya terutama. Ini kawan-kawan pasti banyak yang tahu, kita akan membahas secara detail apa sih yang sebenarnya terjadi. Hampir 2 hari ini kita baru tahu sekarang kan, hampir 2 hari ini lawyernya Lukaku tidak bisa dihubungi, tidak membalas pesan, tidak ngangkat telepon. Kabar yang beredar ternyata ada tawaran dari Juventus. Yang membagongkan adalah begini. Tawaran dari Juventus ke Chelsea dan tawaran Inter itu sama 40 juta. Tapi kalau Inter itu 35 juta cash, 5 juta add-on. Sedangkan dari Juventus itu 37,5 juta cash, 2,5 juta add-ons. Dari pihak Chelsea ya jelas lebih diuntungkan dengan tawaran dari Juve kan. Tapi 2,5 juta itu kayaknya bukan deal breaker, bukan deal maker banget. Maksudnya ya Chelsea nggak peduli gitu loh. Masalahnya justru dari pihak Lukaku. Dan aku mikir paling itu lawyernya aja yang main-main kayak Skriniar dulu kan, agennya yang bermain, tahu Skriniarnya sebenarnya pengen di Inter sampai dia pecat itu agen. Ternyata Lukaku juga tidak bisa dihubungi sudah 2 hari ini. Dia keep silent, tidak ada komentar, tidak balas pesan dan sebagainya. Dikabarkan ini awalnya aku paling gosip aja biar laku nih surat kabarnya. Tapi ini dikonfirmasi oleh Gianluca Di Marzio, kemudian Fabrizio Romano juga. Kalau kawan-kawan lihat Twitternya, Inter upset, Inter marah, mulai kesal dengan sikap Lukaku. Bukannya gimana. Awalnya dia yang ngotot banget, hanya ingin Inter menolak ke Al Hilal apa pokoknya ke Arab itu. Tahu-tahu sekarang dia membuka pintu untuk Juventus. Walaupun belum ada langkah konkret, tapi ini kayak kita punya cewek, kita mau balikan, tahu-tahu dia aku lagi mempertimbangkan mau balikan sama mantanku yang lain, bukan sama mantan, sama sainganmu gitu, bisa kayak saingan di tempat kerja kan. Kalau anak SMA bisa kayak saingan sesama perebutan bintang kelas atau sesama calon ketua OSIS, ya pokoknya itulah sesama saingan gitu. Ini kan benar-benar kesel dan manajemen Inter kabarnya mempertimbangkan untuk menarik diri dari negosiasi ini jika Lukaku tidak mengubah sikap dalam beberapa hari ini. Menurutku nggak usah langsung saja, nggak usah banyak omong. Aku kesel banget. Udah harganya mahal, udah drama, tapi nggak boleh. Sorry tadi aku agak kesel. Kita harus tetap berusaha menyampaikan berita dengan netral, dengan tenang. Apa sih yang terjadi, kan itu yang lebih penting untuk dibahas ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kalau perkiraanku dari sisi Chelsea dan Inter itu hampir nggak ada masalah. Perkiraan pertama bahwa ini gorengan media saja tampaknya nggak benar karena banyak banget yang menurunkan judul yang sama dari sumber-sumber kredibel juga. Perkiraan yang kedua yang ini sepertinya masuk akal, sepertinya masalah gaji. Karena di awal dia sudah bilang rela potong gaji demi bisa masuk ke Inter. Kalau dia ke Juve, ada kemungkinan gaji yang ditawarkan Juventus itu lebih besar. Ini masuk akal banget. Karena apa yang bikin dia tiba-tiba di menit-menit detik-detik terakhir bahkan Calcio Mercato dulu ketika dia pindah ke Chelsea itu kan karena Chelsea menawarkan gaji yang lebih besar. 12 juta kalau nggak salah waktu itu. Dibandingkan di mana Inter dia menerima 7 juta apa berapa.
Pokoknya significantly higher salary ya, secara substansial, secara signifikan lebih gede gajinya di sana. Nah, di Juve dia kemungkinan itu. Tapi kalau ngomong masalah gaji, kan dia bisa ke Arab yang bahkan gajinya itu konon itu 100 juta untuk 3 musim. Konon loh ya. Bahkan 50 juta kalau nggak salah aku dengar. Cuman masalahnya adalah dia kan masih punya ambisi di tim nasional. Apalagi dia baru saja kemarin dikasih ban kapten yang sampai konflik sama Courtois itu kan. Nah, kalau dia di Liga Arab memang duitnya gede banget, tapi hampir dipastikan karir dia di timnas bisa nyungsep. Itu kemungkinan kedua masalah gaji. Nah, aku sempat lihat komentar di salah satu medsos yang membahas ini yang menurutku masuk akal. Apa itu? Ini soal Conte. Walaupun sampai sekarang ini masih Allegri yang pegang Juve, tapi ada selentingan kabarnya, ini informasi dari orang dalam Juve bahwa Juve sedang berusaha mendatangkan Conte untuk melatih Juventus kembali karena Conte sekarang kan free agent, dia nggak megang klub apapun. Nah, mengingat bagaimana Lukaku bersinar terang di bawah asuhan Conte, jangan-jangan mereka sudah ada kontak antara Conte dan Lukaku. Lukaku, aku mau balik ke Juve nih. Gimana kalau kamu ke Juve aja? Aku akan memperkaryakanmu, memainkanmu seperti ketika Inter Scudetto dengan gaya yang sama dan sebagainya dan sebagainya. Ini cukup masuk akal. Nah, apalagi ada juga kalau kawan-kawan ingat musim lalu ketika Lukaku on fire pun Inzaghi masih merotasi dia dengan Dzeko. Mungkin dia menginginkan ini biar benar-benar dia jadi yang utama. Kalau aku sih biarin saja. Lapangan tengah Juve itu acak-adut. Aku yakin kalau dia main di Juve dia nggak akan dapat servis sebagus yang dia terima di Inter. Ini nggak akan jadi apa. Itu satu. Yang kedua adalah kalau Inter menarik diri dari negosiasi ini, ada kemungkinan dia akan nggak dapat apa-apa karena Chelsea sudah mematok deadline itu 4 Agustus. Sedangkan Juve baru bisa benar-benar mengajukan proposal setelah mereka bisa menjual Vlahovic. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, sampai saat ini Vlahovic belum ketemu ininya. Bentuknya itu apakah karena kemarin ada kabar PSG menginginkan Vlahovic karena si ini kemahalan, si Osimhen. Kemudian ada kabar juga kalau nggak salah Chelsea juga berminat sama Vlahovic. Kemudian ada juga MU. Tapi belum ketemu nih mana yang pas banget karena Juve mematok 80 juta. Jadi kalau dari sisi Juve mereka jual Vlahovic 80, beli Lukaku 40, ya jelas mereka nggak rugi, malah untung kan. Bagus untuk neraca pembukaan mereka. Tapi tetap aja Chelsea pasti lebih ingin kalau Lukaku ke Inter kalau duitnya sama-sama 40. Karena selisih 2,5 juta itu nggak masalah. Sedangkan Inter sudah sekarang deal sekarang ini at least 35 juta atau entah gimana kan ininya. Sedangkan Juve masih nunggu lagi. Itu kalau menurut aku sih udah bye Lukaku. Ini namanya big rom no, bukan big rom tapi big no buat Lukaku. Sudah merasa tersakiti gitu loh. Bayangkan sampai segitunya dia dirasisin sama supporter Juve. Kenyataan bahwa dia mempertimbangkan, belum menerima ya, baru mempertimbangkan aja untuk pindah ke Juve. Ditambah lagi Juve itu adalah rival Inter, ini sudah nggak bener. Aku sudah nggak respect. Aku nggak akan menghina-hina dia sih. Maksudnya kayak misalnya kalau kawan-kawan ingat gimana si Luis Figo pindah dari Barcelona ke Real Madrid sampai dilemparin kepala babi gitu, enggak. Tapi ya udah nggak respect. Sama kayak Skriniar, berkurang lah respectnya. Itu aja guys. Mana yang benar di antara penyebab drama ini kita lihat saja nanti, mungkin besok atau mungkin nanti malam sudah ada update lagi. Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang udah nonton. Ciao. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah nyawer, yang sudah jadi member, support kalian oke banget.
Sampai jumpa, jangan lupa dicek community khusus member ya. Oke, ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan